Karomah itu adalah dari kata-kata al-karam yang berarti sebuah kemuliaan atau kedermawanan. Kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan karamah. Adapun definisinya daripada karamah itu adalah khariqul adah. Sebuah hal yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia pada umumnya, dan tidak bersamaan dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Kalau bersamaan pengakuan sebagai seorang nabi, itu disebut dengan mukjizat. Nah, karamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas usaha seorang hamba itu sendiri. Biasanya diberikan kepada para aulia. Dan karamah terjadi di masa para sahabat, terjadi di masa para nabi-nabi, seperti umat-umat Bani Israel tampak beberapa karamah. Seperti karamah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, misalnya ketika beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau mengatakan as-sariyah, al-jabal ya sariyah, katanya, wahai bala tentara, gunung-gunung. Beliau lagi khutbah. Orang pada heran. Ternyata pasukan yang dikirim oleh beliau jauh di sana, ini diperintahkan oleh beliau untuk naik ke atas gunung. Dan semua mendengar itu. Padahal jaraknya jauh, belum ada internet, belum ada handphone. Dan itu disebut dengan karamah. Sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Adapun kadangkala ada orang yang luar biasa, sakti dan lain sebagainya, tapi orangnya tidak bertakwa. Karena karamah syaratnya harus bertakwa. Orang menjalankan syariat, menjalankan thariqah, itu baru disebut dengan karamah. Tapi kalau tidak bertakwa, itu disebut dengan ihanah, penghinaan dari Allah, atau disebut dengan istidraj, pancingan, atau disebut dengan sihir. Seseorang kadangkala seperti seorang yang mengaku nabi padahal dia bukan seorang nabi, Musailamatul Kadzdzab. Dia meludah, gara-gara dia meludah ke dalam sebuah sumur, sumur itu menjadi kering. Itu bukan berarti karamah. Seperti yang terjadi kepada Dajjal, yang dengan kesaktian bukan karamah, tapi disebut dengan ihanah ataupun istidraj.